Waktu saudara menerima informasi, pengetahuan, banyak baca. Anda nonton YouTube, baca buku. Tetapi untuk menimbang informasi-informasi itu dan membuat keputusan yang mana yang akan kamu lakukan, itu dibutuhkan apa? Hikmat, saudara. Kecerdasan, kepintaran, informasi, pengetahuan saja tidak cukup. You need wisdom. Kalau saudara lihat Amsal 8 ayat 22-26, sekali lagi hikmat itu mempersonifikasikan dirinya. Dia ngomong gini, di penciptaan aku sudah ada. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu hikmat, aku bersama-sama dengan Tuhan. Dia menetapkan awan, dia menetapkan alam semesta. What if? Bagaimana kalau hikmat itu ternyata bukan pola yang harus dipelajari dan diikuti saja, tetapi hikmat itu benar-benar seorang pribadi yang bisa kita kenal. Di perjanjian baru ada ayat yang mirip sekali dengan ayat yang baru kita baca. Iya, di sana pada waktu penciptaan. Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di abad pertama pada waktu kitab Yohanes ditulis, ada seorang filsuf Yunani namanya Heraklitus mengatakan kata-kata logos. Firman ini adalah logos. Logos itu merujuk kepada the wisdom of God. Kalau saya bisa rubah firman dengan hikmat, dengarkan saya. Pada mulanya adalah hikmat. Hikmat itu bersama-sama dengan Allah. Hikmat itu adalah Allah. Dan ayat 14, hikmat itu telah menjadi manusia. Ternyata hikmat bukanlah teori, hikmat bukanlah aturan atau pola yang harus dipelajari, tetapi seorang pribadi yang penuh kasih yang bisa kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus bilang sama legalis, kamu begitu sombong, kamu pikir kamu gak berzina, kamu sudah mikir kamu sudah berzina. Kamu pikir kamu belum membunuh, kamu sudah benci, kamu membunuh. Orang-orang liberalis, kamu pikir kamu gak layak dapat sama Tuhan, udah kepalang basah, hajar aja percuma. Yesus justru bilang, aku datang justru untuk cari kamu. Bukan orang yang sehat yang butuh tabib, tapi orang yang sakit. Aku bukan datang untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Inilah hikmat yang sesungguhnya. Makanya waktu Yesus berkata di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kenapa kamu letih, lesu dan berbeban berat? Kamu pakai pola, pakai peraturan, pakai cara-caramu sendiri. Apakah saudara melihat kehidupan dari lensa Kristus? I will give you rest, sehingga kamu bebas dari ketakutan. Kamu bebas dari kekecewaan sehingga kamu gak usah kecewa jadi hedonis dan liberalis. Kamu bebas dari beban-beban untuk melakukan segala sesuatu sehingga kamu menjadi seorang yang agamawi. Apakah kita tidak perlu melakukan apa-apa? Gak, tidak perlu selain menerima Dia yang telah menjadikan dirinya bagimu hikmat, kebenaran, dan pengudusan dan penebusan. Let me tell you, berapa banyak dari kita, seberapa mungkin kita mempertahankan, kita mengikuti semua pola-pola itu, berapa banyak kita gagal. Karena itu saudara, Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Yang setuju katakan amin. Untuk saudara dan saya, dia menjadi contoh kita. Kalau saudara mempelajari hidup Kristus, dia adalah orang yang paling berhikmat. Tetapi dia gak cuma hanya jadi contoh, tetapi bagi kita, dia menggantikan kita. Kegagalan kita ditanggung. Konsekuensi dari kegagalan kita ditanggung. Sehingga waktu saudara gagal, saudara gak usah tutupi dengan rasa malu. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menerima saudara. Anugerahnya memberikan saudara kesempatan yang baru. Wow, what a great news. Dan bukan cuma hanya itu saudara, dia bersama dengan kita, mendampingi kita. Biarlah saudara melihat dunia ini dengan hikmat, bukan hikmat dunia, bukan hikmat aturan, tetapi hikmat Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.